Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Tepat di hari perilisan episode 0 season 5, trailer untuk movie ketiga My Hero Academia akhirnya dirilis. Dengan begitu singkat berdurasi 30 detik, sudah cukup memberikan kita suatu spekulasi dan gambaran mengenai keadaan dan garis besar yang kemungkinan terjadi pada movie ketiga My Hero Academia. Dan ada banyak sekali yang dapat kita temukan di sini, mulai dari villain baru, latar tempat, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita akan breakdown trailer movie ketiga My Hero Academia ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Atun makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, kita akan breakdown dari scene per scene. Di scene pertama memperlihatkan patung bayi yang bersinar, yang jika dicocok logikan dengan kejadian awal mula kasus queer pertama di dunia, patung bayi bersinar ini kemungkinan adalah representasi dari sosok bayi bersinar dari kota Qingqing, Cina, yang hal ini didukung dengan monolog dari sosok yang diduga menjadi villain di movie ketiga ini. Selanjutnya memperlihatkan kaki dari sosok yang diduga villain yang sepertinya cukup lux karena terdapat red orb atau batu rubi yang terdapat pada sepatunya. Lanjut lagi ke scene di mana ditampakkan isi dalam suatu markas yang berisikan banyak orang berpakaian jubah tertutup berwarna putih. Jika kita lihat detailnya, beberapa dari mereka seakan melakukan ritual pada statu atau patung bersinar, yang kemungkinan ini adalah patung bayi bersinar tadi. Dan sosok baru ini juga diperlihatkan. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin dari organisasi ini. Ada dugaan, ini adalah salah satu kultus organisasi yang memiliki tujuan jahat dan bakal menjadi kelompok villain di movie ketiga ini. Scene berpindah memperlihatkan suasana jembatan merah yang panjang yang dicurigai sebagai jembatan Golden Gate yang ada di Francisco, California, Amerika Serikat. Lalu trailer menunjukkan ke kita ke program berita Amerika yang adalah OBC, yang pastinya adalah plesetan dari channel jurnal internasional Amerika yang adalah BBC News, di mana berita ini menjelaskan bahwa salah satu Japanese hero atau pahlawan dari Jepang yang ditetapkan sebagai buronan dan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan massa, yang tidak lain adalah Deku. Di sini kita langsung dibeberkan suatu plot bahwa Deku di movie ketiga ini akan menjadi buronan dengan tuduhan bahwa dia telah melakukan pembunuhan. By the way, ini malah mirip Naruto Blood Prison sepertinya. Scene lalu menunjukkan berita online di seluruh dunia yang menunjukkan world crisis atau krisis global yang diakibatkan oleh queer. Semua media internasional memberitakan hal ini. Kalian dapat melihat beberapa media beraksara Mandarin dan Arab yang memberitakan fenomena kekacauan di negaranya. Lalu kita bergeser ke sosok yang diduga villain sedang berdiri di atas tumpukan mayat. Seperti mayat lah. Yang tumpukan mayat ini membuat kita terkejut karena mayat tersebut antara lain adalah Atsui Suyu, Kirishima, Tetsu, Uraraka, dan masih banyak lagi. Nah, sosok ini akhirnya diperlihatkan siluetnya dengan memakai jubah putih, yang pastinya ini berhubungan dengan scene awal tadi yang membicarakan tentang persoalan queer. Scene berpindah ke pesawat yang sedang terbang di atas langit kota. Belum ada kejelasan mengenai di mana latar tempatnya, namun sejauh ini dapat kita tarik spekulasi bahwa ini berada di Amerika. Kemungkinan besar begitu. Lalu akhirnya kita diperlihatkan Three Musketeers yang tahun lalu sudah ditis oleh pihak studio dengan judul He Will Meet the Three Musketeers. Sehingga bisa jadi villain berjubah putih tadi adalah sosok He atau dia yang dalam bahasa Indonesia yang akan berhadapan dengan Deku, Soto, dan Bakugo. By the way, kostum mereka diperlihatkan dengan jelas di sini. Kemudian beberapa hero diperlihatkan terjun dari ketinggian, yang kemungkinan mereka ini adalah para peserta asosiasi pahlawan yang telah dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya melawan villain internasional. Hal ini didukung dengan salah satu hero wanita yang juga memakai lambang WHA di lengan bajunya. Yang dalam hal ini, dia juga adalah salah satu peserta yang sama dengan Deku. By the way, kalian bisa lihat All Might di sini, dan juga Barnin yang ternyata rambut apinya yang berwarna hijau. Padahal di kolor manga dia berambut kuning. Tapi ya sudahlah. Lokasi berpindah lagi ke jembatan di waktu senja, asik, di mana memperlihatkan Hawks dan Tokoyami yang beraksi diiringi oleh beberapa truk militer. Jika kalian perhatikan lokasinya, ada kemungkinan ini mengambil latar tempat di jembatan Golden Gate yang ada di Francisco tadi. Yang dalam hal ini, Tokoyami fix ikut dalam program yang sama dengan Deku ikuti. Kembali lagi ke Deku dengan dua sempurulnya. Akhirnya dengan jelas memperlihatkan mereka memakai kostum pahlawan barunya yang berwarna hitam dengan beberapa parts baru. Dan tentu saja, lambang WHA yang membuat kita berspekulasi bahwa WHA ini artinya adalah World Hero Association atau Asosiasi Pahlawan Dunia. Tapi ini belum dapat dipastikan secara pasti. Tidak lupa juga mereka akhirnya mendapatkan giliran untuk melompat dari pesawat. Terus terang scene ini sungguh epic sekali. Dan trailer pertama pada movie ketiga ini ditutup dengan memperkenalkan judul resmi dari movie ketiga My Hero Academia yang adalah World Hero Mission. World Heroes Mission, yang artinya misi pahlawan dunia. Wow, trailer yang sangat epic sekali dan banyak sekali menyimpan misteri yang bikin kita para fans mengira-ngira akan seseru apa movie ketiga ini. Dan ada beberapa informasi terkait movie ketiga ini, di mana di sini Deku dan kawan-kawan sedang menjalani program magang sebelum terjadinya insiden peperangan melawan Paranormal Liberation.
Tentu saja movie ini berada di 3 bulan selama arc Endeavor Agency yang berkisar 11 chapter saja. Dan dengan adanya movie ini, arc Endeavor Agency yang singkat dapat terbayarkan. Buset, keren banget. Di trailer ini juga dengan jelas memperlihatkan kita bahwa rupanya ada villain-villain berbasis internasional yang melakukan kekacauan, sehingga persatuan pahlawan di seluruh dunia turut andil dalam mengalahkan organisasi villain yang bakal muncul di movie ketiga ini. Satu hal yang kemungkinan besar terjadi adalah setiap negara akan mengirimkan delegasi pro hero maupun pahlawan magangnya untuk terus serta hadir di event ini, dan Endeavor selaku pro hero nomor 1 di Jepang mengirimkan perwakilan yang selain Sadekiknya, dia juga membawa murid magangnya yang adalah Deku, Soto, dan Bakugo. Adapun sinopsisnya, admin belum temukan sampai saat video ini dibuat. Mungkin admin melewatkan sesuatu. Jika kalian menemukan hal lain yang tidak admin temukan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apa beli dan kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.